Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'da. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar Anda semuanya? Kami berdoa semoga pemirsa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bertemu kembali tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Sembari kita menunggu waktu berbuka puasa sesaat lagi, kita akan mendapatkan siraman rohani, nutrisi batin menjelang berbuka ini, insya Allah akan meningkatkan kekuatan iman kita, meningkatkan keyakinan kita, dan meningkatkan kualitas batin kita dalam menjalani ibadah puasa insya Allah. Dan pada kesempatan kali ini seperti biasanya kita mengangkat tema-tema yang sangat penting untuk kita dengarkan, yaitu puasa dan etos kerja. Kita ketahui bahwa di bulan Ramadan ini kita tetap bekerja dalam keadaan berpuasa. Tentu bagaimana puasa dan etos kerja ini memiliki hubungan dan keterkaitan yang begitu kuat, sehingga kita tidak hanya berpikir ketika seseorang berpuasa otomatis dia akan menurun etos kerjanya, dan inilah yang perlu kita hayati agar puasa tersebut benar-benar dilaksanakan dengan secara sempurna dan semaksimal mungkin. Insya Allah tema yang sangat menarik ini akan kita dengar dari penyampaian narasumber yang telah hadir di studio bersama kita, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Al-Haj Hasan Matsum MAG. Beliau merupakan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Medan, dan beliau juga merupakan dosen di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, berkah Ramadan, sehat terus. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Ini semangatnya seperti semangat anak muda nih Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Di sela-sela kesibukan sebagai pendidik, muallim, sebagai pimpinan dari ulama di Kota Medan, Ustadz sempat menyisihkan waktu untuk memberikan tausiah kepada pemirsa melalui TVRI Sumatera Utara ini. Terima kasih banyak atas kesediaan waktunya Ustadz. Insya Allah tausiahnya sangat dinanti-nantikan oleh pemirsa ini Ustadz. Insya Allah. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mendengar lantunan ayat suci Al-Qur'anul Karim yang akan dibacakan oleh Qari Al-Ustadz Hari Mulya SPD. Beliau merupakan qari kebanggaan Provinsi Sumatera Utara yang telah mengikuti MTQ nasional tingkat Provinsi Sumatera Utara, dan beliau juga telah menjadi imam tetap di negeri jiran Malaysia selama sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Kepada qari, fal yatafaddal ma'jura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim tadi, acara kita mendapat limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak sabar kita ingin mendengarkan mutiara-mutiara hikmah terkait dengan tema puasa dan etos kerja dari narasumber kita, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Hasan Matsum MAG yang merupakan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Medan. Ustadz, terkait dengan etos kerjanya Ustadz, ini sering kita dengar bagaimana kerja di Ramadan ini seperti itu. Yang dipahami tentang makna etos kerja ini bagaimana Ustaz? Persilakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, indahnya Ramadan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. Allah pertemukan kita kembali di bulan Ramadan yang dalam bahasa Rasul syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun fihi lailah khairun min alfi syahr. Kita tentu berdoa kepada Allah Ta'ala kiranya Ramadan tahun ini dapat kita gunakan sebagai momen untuk terus memperbaiki diri kita, memperbaiki kualitas ibadah kita, dan tentunya juga kualitas ibadah kolektif kita, ibadah sosial kita, dalam rangka mewujudkan diri kita sebagai abdun di hamba Allah di permukaan bumi ini.
Berselawat kita kepada Rasulullah Muhammad SAW dalam lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa dirahmati Allah, tadi Ustadz kita Yuzaidi menanyakan apa sebenarnya makna hakikat dari etos. Sebetulnya etos ini kalau kita telusuri, ini berasal dari kata bahasa Yunani. Ya, kalau bahasa kita etos ini bisa bermakna pandangan hidup, bisa bermakna karakter atau ciri khas dari sesuatu. Ya, misalnya kita punya kendaraan itu naudzubillah qadarullah hilang misalnya, kita lapor polisi. Pasti polisi bertanya, ciri khasnya bagaimana, kan begitu. Nah, untuk menandai itu. Nah, ini pun begitu. Kita mau melihat etos kerja yang dikaitkan dengan Ramadan, ya tentu dikaitkan dengan Islam. Artinya bagaimana Islam menetapkan karakter khusus dalam kerja menurut ajaran Islam, bagaimana dia menjadi sebuah pandangan hidup dalam ajaran Islam. Kerja ini apakah sama dengan pandangan-pandangan yang lain di luar Islam atau berbeda? Nah, ini sangat penting untuk kita pahami sebagai seorang muslim, agar kita tidak terjebak dalam hidup ini, kita menyangka kita sudah mewujudkan diri kita sebagai abdun, sebagai hamba Allah yang Allah lahirkan ke permukaan bumi ini dalam sebuah amanat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan, kata Allah, bangsa jin, manusia kecuali untuk beribadah. Nah, artinya bahwa dalam pandangan hidup Islam terkait dengan kerja ini, kerja itu harus dalam bingkai ibadah. Itu dia. Jadi tidak bisa kita memisahkan antara kerja di kantor, kerja di pabrik, kerja di laut, di sawah misalnya. Kalau kita mengatakan, ini kan urusanku dengan toke, ini urusanku dengan sipulan, tidak bisa. Ini ada hubungan urusan dengan Allah ini. Masya Allah. Nah, kan begitu. Nah, etos kerja dalam Islam itu ya memang merupakan satu kesatuan utuh antara ibadah sosial, ibadah pribadi yang kita pahami dalam rangka meningkatkan terus nilai ibadah kepada Allah dalam kerja itu. Nah, jadi sekali lagi bahwa makna etos itu adalah karakter sesuatu, dan artinya ini kalau kita melihat bagaimana Islam meletakkan karakter kerja, bagaimana Islam membuat ciri-ciri khas kerja yang kita laksanakan di permukaan bumi ini. Yang saya ulangi lagi, ini tidak bisa kita bekerja dalam pandangan Islam itu dalam kerangka sekularisme, tidak. Kita tidak bisa memisahkan, oh ini urusan agama, ini urusan dunia, urusan agama ini ada aturan agamanya, urusan dunia ini ada aturan undang-undangnya, tidak. Kita itu menyatu dalam pandangan Islam ini. Itulah yang dikatakan etos itu. Masya Allah. Ternyata kerja itu memiliki karakter nih ya, Ustadz ya. Tentu di dalam Islam punya karakter tersendiri, Ustadz. Betul. Dan bagaimana nih Ustadz terkait dengan karakteristik kerja ini, Ustadz? Baik, terutama dalam pandangan Islam ini, Ustadz. Bagaimana sih kerja yang sebagaimana Ustadz sampaikan, yang dia menggambarkan bahwa dirinya itu sebagai abdun, karakter yang sebagai abdun. Persilakan, Ustadz. Para pemirsa dirahmati Allah, saya ingin mengajak kita, pertama kita harus bangga dan bahagia menjadi seorang muslim ya, di mana Allah betul-betul menjaga kita. Bukan dalam ruang lingkup ibadah mahdoh saja Allah menjaga kita, mengatur kita melalui kalam Rasulullah, melalui kalam Allah Al-Quran, tapi juga mengatur kita, membimbing kita dalam ruang yang lebih luas, yaitu ruang ibadah ghairu mahdoh, kita sebut ya, dalam ruang ibadah yang memiliki hubungan-hubungan sosial mungkin, kan begitu kan. Nah, tidak langsung kepada Allah. Ini kita harus bangga. Ini saya tanamkan terlebih dahulu kepada kita. Nah, oleh karena itu para pemirsa dirahmati Allah, merujuk kepada karakter kerja dalam Islam yang nanti kita kaitkan dengan Ramadan ini, kita melihat dulu bahwa kerja dalam Islam itu harus dimaknai sebagai sebuah ibadah. Karena dia ibadah diniatkan. Nah, itu dia. Makanya dalam sebuah hadis yang cukup jelas ya, Rasulullah mengatakan,
man tolaba halalan, barang siapa yang dia keluar rumah dengan niat mencari yang halal, isti'fafan anil mas'alah, dengan niat mencari yang halal, niat keduanya menjaga harga dirinya, tidak meminta-minta, wa sa'yan ala iyalihi, yang ketiga dia berniat untuk menanggung nafkah keluarganya, kemudian yang keempat ta'atufan ala jarihi, niat keempatnya kalau ada kelebihan rezeki setelah menanggung nafkah diri, nafkah keluarga, alhamdulillah Allah beri kelebihan, ta'atufan ala jarihi, dia niat untuk memberikan, berbagi dengan jiran tetangganya. Ya, apalagi di bulan Ramadan ini, yang mana nilai sedekah kita digandakan Allah menjadi nilai zakat, kan luar biasa itu ya. Nah, kita niat seperti itu, apa kata Rasul? Laqiyallah yaumal qiyamah wa wajhu kal qamlatil badri. Dan ketika dia dibangkitkan di alam kubur, dari alam kuburnya dia bertemu dengan Allah, wajahnya bersinar bagi bulan purnama. Luar biasa. Masya Allah. Tapi itu tadi dengan apa? Catatan niat. Niat dia. Niat dulu supaya ini menjadi ibadah. Jadi kalau niatnya salah, hadisnya sama. Niatnya apa? Kalau tolabah halalan, dia masih niat mencari halal. Tapi niat setelah mencari halal itu diikutinya dengan niat tidak baik. Apa niat tidak baiknya? Tafakhuran, takasuran. Dia niat untuk berbangga-bangga. Apa namanya? Dia berniat untuk mempertontonkan, menunjukkan kekayaannya kepada orang lain. Lihat ini aku baru beli mobil Pajero, kan mana? Kadang-kadang begitu. Lihat ini, lihat itu. Aku beli ini, beli itu. Niatnya adalah mufakhiran. Mukasiran. Niatnya apa? Menumpuk-numpuk harta. Nah, orang seperti ini memang dia niat cari halal, tapi diiringnya niatnya dengan yang salah. Berbangga-bangga, menumpuk harta. Kata Rasul, orang seperti ini dibangkitkan juga nanti hari kiamat. Tapi laki Allah wa huwa ghadban. Ya, dia bertemu juga dengan Allah dan saat itu Allah murka kepada dia. Nah, ini karakter kerja dalam Islam itu luar biasa. Jadi kita niatkan mencari yang halal, ya, kita menanggung nafkah-nafkah, kita berbagi dengan jiran tetangga. Ini Masya Allah, ini sebuah kemuliaan luar biasa. Jadi boleh jadi ya, Ustadz Uzaidi, boleh jadi ya, ada di antara kerja-kerja kita ini yang dengan jalan itu Allah ampuni dosa kita. Masya Allah. Dengan niat itu. Masya Allah. Itu luar biasa. Itu maksud saya yang ingin sampaikan kepada pemirsa dan kita semua ya, umat Islam, kita harus bangga ini. Ya, kita harus bahagia bahwa Allah, Rasulnya telah meletakkan karakter kerja dalam Islam ini sebagai sebuah ibadah yang nilainya kata Rasulullah bahkan ada di antara dosa-dosa kita itu tidak terampunkan dengan istighfar tapi terampun dengan kerja keras. Masya Allah. Itu kan nilai ibadah itu dulu. Itu yang harus kita letakkan dulu itu ya. Masya Allah. Mohon ditahan Ustadz. Masya Allah, pembahasannya sangat menarik. Insya Allah akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini Ustadz. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara, shaimin shaimat dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan mendengarkan tausiah yang lebih menarik lagi yang akan menggugah hati kita hingga kita benar-benar melakukan pekerjaan secara karakter yang islami. Tetaplah bersama kami tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Apa yang disampaikan oleh narasumber kita tadi Masya Allah terkait dengan bagaimana karakter yang pertama, yaitu terkait dengan niat ya. Masya Allah, ternyata orang yang mencari sesuatu yang halal dengan niat untuk memberi nafkah, kemudian niat untuk berbagi, ada beberapa hal yang sangat baik untuk kita niatkan ketika kita mencari nafkah. Insya Allah maka bukan hanya menuai pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga dapat insya Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi letih kita ternyata itu bernilai ibadah yang selama ini kita berprasangka
bahwa ibadah itu hanya terkait dengan ibadah mahdhah saja, mungkin i'tikaf, mungkin baca Quran. Ternyata bekerja dengan niat tertentu tersebut ternyata bernilai besar, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendengarkan lebih lanjut tausiah yang menarik lagi insyaallah terkait dengan etos kerja. Baik, Ustaz, ini terkait dengan karakteristik tadi, ciri-ciri tadi Ustaz. Tadi sudah Ustaz sampaikan bahwa sebuah riwayat yang menunjukkan niatnya itu ada beragam macam, insyaallah itu akan menilai ibadah dan insyaallah akan menjadi penggugur dosa kita. Bisa dilanjutkan Ustaz? Ya, terima kasih. Para pemirsa dirahmati Allah, setelah kita melihat karakter pertama dari ajaran Islam berhubungan dengan kerja ini, yaitu niat tadi. Yang kedua, karakter ajaran Islam itu membimbing kita kerja itu untuk kemuliaan diri. Nah, ini kisah sangat menarik ya. Saya sampaikan kepada pemirsa, saya yakin pemirsa juga sudah pernah mendengar kisah ini. Tapi tidak apa-apa mengulang supaya lebih mendalam pemahaman kita sekaligus merealisasikan dalam kehidupan kita. Ketika terjadi peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah, yaitu sahabat-sahabat Rasul yang hijrah dari Mekah ke Madinah dikatakan sebagai sahabat muhajirin. Orang-orang Madinah yang membantu sahabat-sahabat Rasul dari Mekah itu dikatakan kaum Ansor. Dan di antara kaum muhajirin Ansor ini terdapatlah di kalangan muhajirin itu satu nama Abdurrahman bin Auf. Nah, lalu di kalangan Ansor di situ ada Sa'ad bin Rabi'. Ini di era awal itu kan antara muhajirin dan Ansor itu dipersaudarakan. Ya. Kebetulan ini Abdurrahman bin Auf, para pemirsa, adalah orang kaya. Kalau bahasa kita crazy rich ini. Kalau bahasa kita ya, ini orang kaya luar biasa. Lalu ada orang kaya luar biasa juga di Madinah, itulah Sa'ad bin Rabi'. Dipersaudarakan. Apa kata Sa'ad kepada Abdurrahman? Ini luar biasa para pemirsa. Ya wahai saudaraku Abdurrahman bin Auf, aku punya kebun. Banyak kebunku di Madinah ini. Kau pilih yang mana kau mau. Nanti kuserahkan kepadamu untuk kau kuasai, kau kelola. Lalu selanjutnya dia tawarkan lagi. Aku juga punya toko di Madinah ini. Kalau bahasa kita ya, ada ruko-ruko di Madinah ini, tempat berdagang. Nanti ku bawa kau ke sana, kau pilih ruko-ruko itu yang mana kau mau, akan kuserahkan kepadamu untuk kau kelola. Dan luar biasanya Ustaz Uzaidi, tak sampai di situ tawaran dari Sa'ad bin Rabi'. Aku punya 2 istri. Aku punya 2 istri. Kau pilih di antara 2 istriku itu satu orang, mana kau sukai, nanti akan kutalak istriku itu setelah habis masa indahnya kau nikahi. Begitulah persahabatan ketika itu ya, luar biasanya. Kita tidak cerita tentang ada gara-gara kita bersahabat mentalak istri, bukan di situnya. Iya, tapi kita ingin bagaimana persahabatan itu terjadi antara mereka. Dan apa jawaban dari Abdurrahman bin Auf? Ini yang mengejutkan, yang mungkin akan sulit kita temukan sekarang ini. Apa kata Abdurrahman? Wahai saudaraku Sa'ad bin Rabi', aku berdoa kepada Allah, kiranya Allah memberikan berkah, tambahan nilai kebaikan dalam hartamu. Allah tambahkan nilai kebaikan pada istrimu. Baldullani sukul Madinah. Cukuplah bagiku ya saudaraku Sa'ad, kau tunjukkan kepadaku mana dia, kalau bahasa kita di Medan ini pajak. Mana dia pajak Madinah itu? Mana pajak Madinah? Aku mau berangkat ke pajak Madinah para pemirsa. Itu kata Abdurrahman bin Auf. Nah, lalu oleh Sa'ad karena tawarannya tidak diterima, arti tidak diterima itu bukan dalam arti Abdurrahman bin Auf itu tidak suka dengan tawaran. Tawarannya sangat menyenangkan hati kan. Tapi ada harga diri di situ. Harga diri sebagai seorang muslim yang punya fisik sehat, bisa bekerja, tapi meminta-minta itu sebuah kehinaan. Itu yang harus kita pandang ruhnya, para pemirsa. Bahwa kita sebagai seorang muslim yang sehat, fisik kita memungkinkan bekerja, ya tidak ada juga cacat, lalu meminta-minta, ini dalam ajaran agama Islam adalah sesuatu yang sampai hukumnya pada haram. Pada haram. Oleh karena itu Abdurrahman bin Auf mengatakan, aku doakan keberkahan untuk harta, untuk istri, untuk istrimu,
cukup tunjukkan kepadaku pasar Madinah mana. Dan dia alhamdulillah berangkat, ditunjukkan oleh Sa'd bin Rabi'. Dia bekerja di sana, kabarnya dia jual beli minyak samin gitu ya. Di pasar Madinah jual beli samin. Nah, beberapa waktu setelah itu Rasulullah berpapasan dengan Abdurrahman bin Auf. Dan ketika itu di ujung jubahnya ada warna kuning. Rupanya Ustadz, kalau kita di Medan, warna kuning itu di kuku kita, menandai menikah. Kalau di sana di ujung jubahnya. Nah, jadi Rasul tahu ini Baru menikah, baru nikah ini. pengantin baru. Pengantin baru ini. Lalu katanya kepada Abdurrahman, ya Abdurrahman, kau sudah menikah ya? Sudah ya. Kenapa nggak bilang-bilang? Aulim wala bisyatin. Nah, hadis aulim wala bisyatin itu kepada Abdurrahman bin Auf itu, ya kan? Nah, buatlah walimah. Buatlah apa namanya? Kenduri ya. Buatlah kenduri, buatlah pesta, walau sekedar menyembelih seekor kambing gitu ya. Nah, ini kita melihat bahwa karakter kerja dalam Islam itu pertama adalah kita niatkan karena Allah. Yang kedua, kita niatkan menjaga harga diri. Niat itu. Makanya ada satu nasihat yang sangat indah dari Luqman kepada anak-anaknya. Katanya, wahai anakku. Ya, para pemirsa, ini penting para pemirsa ya. Wahai anakku, kata Luqman, bekerjalah kalian. Karena orang yang tak bekerja itu akan ditimpa dengan 3 keburukan. Nah, ini penting ini para pemirsa penting. Apa itu keburukan yang pertama? Kata Luqman, keburukan yang pertama adalah riqqu dinihi, lemah agamanya. Orang kalau sudah tidak bekerja, pengangguran, ya sudah hampir bisa dipastikan lah. Cara beragamanya bagaimana? Dia mau sholat, mau ibadah, menutup aurat, uang tidak punya untuk membeli baju katakan, atau dia mau melaksanakan ibadah-ibadah lain, zakat tidak mungkin karena ya tidak ada harta, makanya lemah agamanya. Yang kedua, kata Luqman kepada anak-anaknya, keburukan orang tidak kerja atau pengangguran itu adalah dha'fu aqlihi, akan lemah akalnya. Jadi orang tidak bekerja itu tidur, molor, bangun, nanti ada sedikit sarapan-sarapan, molor lagi, hanya menghabiskan waktu untuk apa namanya ya, berleha-leha. Itu akan lemah akal, tak kreatif. Lihat orang yang bekerja, istilah kerjanya itu kata Al-Qur'an itu faiza faragta fansab, habis ini pindah lagi, pindah. Itu biasanya otaknya kreatif. Dia cerdas itu. Makanya kepada para pemirsa, anak-anak kita mari kita didik untuk dia gigih. Kita arahkan dia gigih. Ya, jangan sempat habis waktu percuma berleha-leha, apalagi dihabiskan dengan tidur. Selain lemah akidahnya, lemah agamanya, yang sedih kita lemah akalnya. Akan kalah dia bersaing nanti. Makanya itu kita latih. Makanya kita senang itu melihat kawan-kawan kita yang buka toko-toko ya. Anaknya sejak kecil itu diletakkan itu. Ya jualan bonbon ya, jualan kecil-kecil kan. Anaknya dilatih. Supaya apa? Supaya tidak lemah akalnya. Dia bekerja terus. Nah, ini kata Luqman, ini bagian-bagian yang penting dari pengajaran Luqman ini supaya tidak lemah akal agama kita bekerja. Kemudian apa namanya? Tidak lemah akal kita. Kemudian kata Luqman yang ketiga, orang tidak bekerja itu para pemirsa yang dirahmati Allah, dhihabu muru'atihi, hilang muru'ahnya. Ya, ini bisa kita rasakan Ustaz ya. Kalau kita tak bekerja, kawan-kawan sekitar kita pun pandang remeh itu sama kita. Betul. Pandang remeh itu. Tapi kalau kita bekerja, gaji nantilah ya. Masalah gaji itu relatif ya. Tapi ketika kita bekerja, orang akan memuliakan kita. Tapi kalau sudah kita tidak bekerja, pengangguran, orang akan pandang remeh sama kita. Baik. Kawan itu pemalas itu. Gitu kira begitu ya. Baik, Masya Allah. Ini karakter ya harus kita. Istilahnya bukan berarti kita bekerja itu untuk supaya dimuliakan, tapi dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Ya, karena bekerja itu
apabila diniatkan Iya. karena Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sendirinya akan terangkat derajat kita di dunia. derajat Ustaz. kita. Masya Allah. Ustaz, mohon ditahan Ustaz. Ya. Insya Allah kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Dan pemirsa, Masya Allah, semakin menarik kita mendengarkan tausiah dari narasumber kita. Insya Allah kita akan dengarkan yang lebih menarik lagi. Tentunya tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih karena Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Alhamdulillah kita banyak mendengarkan mutiara-mutiara hikmah terkait dengan karakteristik kerja dalam Islam. Mudah-mudahan kita senantiasa menghayati bahwa bekerja itu punya nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jikalau sudah kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatunya baik itu kemuliaan, kemudahan, kesuksesan akan mengiringi kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita akan mendengarkan yang lebih menarik lagi dari narasumber kita terkait dengan puasa dan etos kerja. Ustadz tadi sudah Ustadz jelaskan dengan cukup padat dan sangat jelas sekali Ustadz terkait dengan etos kerja dan karakternya dalam Islam. Nah Ustadz, ini kan kita dalam kondisi beribadah puasa di Ramadan. Dan bukan hanya puasa di siang hari Ramadan, bahkan di malam hari kita juga lebih banyak kuantitas ibadah dibandingkan bulan-bulan lainnya Ustadz. Dan kita terus tetap bekerja nih Ustadz. Nah bagaimana ini Ustadz? Terkait apakah ada kaitan kolerasi antara puasa dengan etos kerja atau bahkan justru menjadikan etos kerja itu semakin menurun Ustaz? Persilakan Ustaz. Ya, terima kasih. Para pemirsa dirahmati Allah ya. Tadi kita sudah mendefinisikan etos ya. Etos itu adalah pandangan hidup, karakter dari sesuatu yang melekat ya tentunya pada sesuatu itu. Nah sekarang kita melihat puasa ini kaitannya dengan kerja. Apa karakter puasa yang bisa kita sandingkan dengan bekerja ini? Nah, kita dalam berpuasa ini, karakter paling melekat pada puasa itu adalah sabar. Sampai Rasul mengatakan, sum syahras sabri. Berpuasalah kamu di bulan sabar. Bulan sabar itu apa? Ya Ramadan, kira-kira begitu. Nah, jadi sangat melekat para pemirsa bahwa berpuasa itu memunculkan karakter sabar. Nah, sabar ini sangat penting dalam sebuah kerja. Baik. Orang yang tidak sabar dalam bekerja, menata kerjanya, itu akan semeraut itu kerja itu. Kerja itu tidak akan berhasil dengan baik. Ya. Karena bagi dia yang penting cepat selesai. Masalah kualitas tidak penting. Nah, itu tidak bisa dibenarkan. Cepat oke, dalam arti efisiensi waktu, tapi kualitas juga harus terjamin. Nah ini jadi kalau bahasa sekarang efektif, efisien gitu. Nah jadi efektif bahwa kerjanya ini betul-betul berhasil guna. Jangan sempat yang kita kerjakan gara-gara efisiensi waktu, tidak telaten, tidak sabar kita mengerjakan, rusak pekerjaan itu. Nah ini kita dilatih sabar ini. Nah ini kaitannya kepada kerja kita, para pemirsa, pelan-pelan kita tata kerja kita dengan sabar, dengan teliti. Nah ini insya Allah akan sempurna apa yang kita kerjakan. Nah yang kedua, apa yang bisa kita lihat ya dari Ramadan ini dalam kaitan dengan kerja ini. Ramadan dalam perintah Rasul, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, gitu ya. Nah, barang siapa yang berpuasa karena didasarkan pada iman, ihtisaban, kehati-hatian, ya ini akan Allah berikan ganjaran keampunan. Nah, kehati-hatian ini juga dalam kaitan kerja ini penting. Ya kalau tadi sabar, kita menata kerja itu tidak serabutan. Ya kerjanya tidak sembrono kerjanya. Nah kehati-hatian ini juga bagian dari itu. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan
Innallaha ta'ala yuhibbu idza amila ahadun amalan fayutqinuhu. Gitu ya. Sesungguhnya Allah sangat mencintai para pemirsa seorang hamba yang dia mengerjakan sebuah pekerjaan fayutqinuhu. Dia tekuni pekerjaan itu. Ya. Dia hati-hati, ikhtisab betul dia. Nah, habis proses ini, habis proses ini. Kehati-hatian, ketelitian ini sangat penting dalam kerja. Makanya Ramadan ini mengajarkan kita luar biasa. Dari sisi sabar dalam bekerja, ya jangan sempat karena tak sabar, belum lagi masanya untuk naik peringkat, ya udah digulingkan di atas supaya naik. Itu tidak betul itu kan. Nah, itu tidak bisa dibenarkan itu. Jadi sabar, tata pelan-pelan kita menata profesi, menata pangkat, tingkatan, golongan juga sabar kita kerja. Nah, diiringi dengan ketelitian tadi, ya bahwa Allah mencintai seorang yang bekerja mengerjakan sesuatu fayutqinahu, lalu dia teliti dalam mengerjakan itu. Nah, ini sangat penting kita belajar dari ibadah Ramadan ini, ya yang kita lakukan pada setiap hari ya. Kita puasa Ramadan, tapi apa kata Rasul ya untuk menjaga puasa kita ini? Salah satunya para pemirsa rahmati Allah ya, yang mengurangi dan boleh jadi membatalkan pahala puasa kita ya, yaitu barang siapa malam yadak qala zur, kan gitu kata Rasul. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta, perkataan bohong, menyimpang, perkataan kasar, caci maki, ya, bahkan dia beramal dengan itu, dia lakukan terus-menerus itu, wa amalu bihi falaysa lillahi hajatun fi ayatin ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak punya kepentingan untuk dia meninggalkan makan minum itu, dan tidak ada arti bagi Allah itu para pemirsa. Oleh karena itu kepada kita, apa yang mau kita lihat dari situ, ternyata ketika kita berpuasa, yang kita teliti itu adalah kualitas dari puasa kita ini. Nah, ini pun begitu. Kita masuk ke dalam praktek kerja kita, apa yang mau kita lihat dari kerja kita ini? Kaitkan dengan Ramadan tadi, kualitas harus berkualitas ini kerja kita ini. Jangan sempat kerja kita ini tidak berkualitas. Makanya Ramadan, para pemirsa rahmatullah, mendidik kita untuk sabar dalam bekerja, untuk tekun dalam bekerja, untuk hati-hati dalam bekerja supaya berkualitas pekerjaan ini. Nah, ini semua sekali lagi para pemirsa kita tempa dari pendidikan Ramadan ini untuk melahirkan sebuah produk, untuk melahirkan sebuah hasil kerja yang maksimal, baik itu kuantitasnya, begitu juga kualitasnya. Baik. Nah, walaupun memang ya Ustaz Junaidi ada hadis ya, ada hadis-hadis ini kadang-kadang dipahami secara letterlek saja ini, untuk bermalas-malasan itu. Ya, hadisnya ada dua ini ya. Hadis pertama ini begini. Hadis ini panjang sebetulnya. Hadis ini dari Salman Al-Farisi ya, diriwayatkan oleh Baihaqi. Itu pangkal hadis itu kan idza kana akhir Sya'ban, bahwa ketika sudah masuk akhir Sya'ban, khutbah Rasulullah SAW. Rasul khutbah. Itulah qad adzallakum syahrun azim, syahrun mubarak, itu telah datang melindungi, menaungi kalian bulan yang agung, bulan yang mubarak, dan selanjutnya. Nah, di pertengahan akhir hadis itu ada kalimat begini, man khaffafa an mamlukihi, barang siapa yang meringankan, yang mengurangi beban budaknya, kan gitu kan, barang siapa yang mengurangi beban budaknya dalam hal pekerjaan yang harus ditanggung budaknya itu, ghafarallahu lahu wa atqahu minan nar, Allah akan ampunkan dosanya, Allah lepaskan dari neraka. Wah, kalau begitu ini hadis untuk karyawan itu. Hadis ini oleh karyawan dipegang ini ya. Supaya pimpinan ya, katanya memberikan yang ringan-ringan. Ya, pimpinan katanya, Tuan. Ini Tuan, bahwa ya namanya kami karyawan ini bahwa kami harus diringankan kerja kami. Tuan mau masuk surga enggak? Gitu. Ditodongnya dengan hadis ini kan gitu. Nah, para pemirsa dirahmati Allah, hadis ini tidak salah. Pemahaman kita yang mungkin keliru. Di mana kelirunya? Hadis ini sebetulnya dalam rangka
memuliakan Ramadan. Jangan sempat kita membebani pekerja-pekerja kita sehingga dia tidak punya waktu lagi untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Baik. Lelah sudah. Baik. Ngantuk karena lelahnya. Sehingga tidak bisa sholat tarawih, tidak bisa lagi baca Quran. Nah, hadis ini harus kita pahami dalam rangka Rasul memuliakan Ramadan untuk hamba-hamba ini, untuk karyawan ini. Iya. Begitu. Jangan dijadikan hadis ini untuk mengurangi beban kerja. Ini gitu. Masya Allah. Tentu sebagaimana Ustaz sampaikan bahwa Ramadan ini puasa itu bermakna sabar Ustaz. Iya, iya, iya. Imsak menahan diri Ustaz Iya, ya. iya, iya. Sehingga fokus ini bekerja Ustaz Iya, ya. iya, Jadi iya. kalau ada godaan ketika bekerja itu dia tangkal itu, dia Iya, hindari iya, itu sehingga dia fokus teliti. Iya, iya. Artinya bukan berarti sabar itu lambat bekerja Ustaz ya. Dia harus pasti nih langkahnya pasti, kemudian tidak tergesa-gesa. Iya, iya, iya. Sehingga sembraut tadi sebagai Iya, iya, Ustaz sampaikan. iya. Masya Allah. Kita yang kita pahami selama ini Ustaz kan ketika berpuasa itu mungkin karena asupan energi itu agak bermalas-malas Iya, iya, begitu. iya. Ternyata pendidikan bekerja yang penuh integritas itu sangat besar sekali Sangat besar di Ramadan ini. di Ramadan ini, Masya Allah. Ustaz, ini terkait dengan apa namanya Ustaz, etos kerja dan ibadah puasa. Ini kan kita di malam hari ini Ustaz kan. Iya. Kalau Ramadan ini malam harinya juga kita muliakan. Ini Ustaz, apa nilai-nilai dari ibadah malam hari Ramadan terkait dengan etos kerja Ustaz, karakter bekerja yang bisa kita ambil dari ibadah di Qiyamul Lail malam hari Ramadan ini Ustaz. Tapi mohon ditahan dulu Ustaz. Ya. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Dan pemirsa Ya. TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Kita akan kembali dengan pembahasan yang insya Allah lebih menarik lagi. Tentunya tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih Anda masih setia bersama kami di segmen yang terakhir, tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Kita akan mendengarkan bagaimana kalimatul ikhtitam, kalimat penutup terkait dengan tema kita yang sangat penting untuk kita hayati dan kita amalkan, karena di hari-hari Ramadan ini kita ketahui adalah bulan yang penuh keberkahan, dan kerja sebagaimana disampaikan oleh narasumber kita adalah salah satu aktivitas ibadah yang bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mari kita dengarkan bagaimana kalimatul ikhtitam dari narasumber kita, yaitu Al-Ustaz Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Hasan Matsum MAG. Ustaz, terkait dengan kalimat penutup ini Ustaz, yang dapat menggugah di pemirsa, supaya para pemirsa ini semakin giat bekerja di Ramadan ini, bahkan setelah Ramadan kemudian semakin menghayati pekerjaannya sehingga benar-benar pekerjaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persilahkan Ustaz. Terima kasih para pemirsa dirahmati Allah. Ayat yang saya bacakan di awal tadi ini menjadi penutup, yaitu pada surah Al-Insyirah. Penutup surah Al-Insyirah itu Allah tegaskan fa idza faraghta fansab. Tafsir Ibnu Katsir menyatakan bahwa apabila engkau telah selesai mengerjakan kerja-kerja duniamu, fansab, maka berletih-letihlah engkau untuk mengerjakan amal ibadahmu. Nah, ini artinya bahwa dalam Islam sangat kuat hubungan, tak terpisahkan. Karena faiza faraghta fansab, fa itu adalah kata penghubung yang tidak terpisah. Tidak ada pemisahan antara kerja dunia dengan kerja akhirat. Bahkan kerja akhirat itu fansab, berletih-letih. Oleh karena itu, ketika kita sudah bekerja siang hari di bulan Ramadan, jangan lupa fansab ya, baca Quran malamnya, fansab ya, tarawih malamnya, fansab ya, tahajud malamnya, begitu. Nah, kenapa? Lagi-lagi dalam pemahaman yang harus kita tanamkan dalam hati kita ambil dari apa yang disampaikan Rasulullah SAW kepada kita, bahwa yang Allah ingin lihat itu amal kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amalikum. Terkenal ya, bahwa Allah tidak melihat harta kita banyak, bagaimana bentuk tubuh kita, tapi Allah melihat hati kita, qul wa amalikum, dan amal kita. Bagaimana kita maksimalkan amal kita, bekerja
dan bagaimana pula kita maksimalkan amal kita untuk ibadah. Jadi a'malikum itu, amal itu bukan berarti ibadah maksud saja. Tapi Allah lihat semua amal kita, baik amal dalam bentuk kerja, begitu juga amal dalam bentuk ibadah. Nah, jadi konsepnya jangan dipisah. Fa iza faraghta fansab. Kalau sudah bekerja untuk duniamu, jangan lupa sambungkan terus untuk kau berletih-letih beramal ibadah untuk akhiratmu. Ini saya kira satu karakter lagi ya yang penting bagi kita, bahwa Islam ini merupakan agama yang betul-betul sumuli, betul-betul sangat lengkap, dan Islam tidak memisahkan antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Oleh karena itu bagaimana urusan-urusan ibadah kita menjadi karakter dunia, nah bagaimana karakter dunia kita, amal dunia kita berkontribusi untuk akhirat. Begitu saling melengkapi dia. Ada hubungan timbal balik. Timbal balik ya, sangat lekat. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa sekali Ustaz penyampaiannya ini Ustaz. Ya. Insya Allah akan menjadi nutrisi ini bagi para pemirsa yang sedang bekerja dan yang sedang ingin mencari pekerjaan, semakin bersemangat ini Ustaz ya. Sebagaimana Ustaz bilang tadi, tidak, kita kalau sudah dimampukan Allah jangan menjadi peminta-peminta ya Ustaz ya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz atas tausiahnya, Masya Allah. Mudah-mudahan Ustaz sehat selalu. Amin. Insya Allah kita ketemu pada kesempatan berikutnya Ustaz. Kirim salam sama keluarga Ustaz. Insya Allah. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Masya Allah apa yang disampaikan oleh narasumber kita tadi sungguh sangat menggugah hati kita untuk senantiasa bekerja dan menjadikan pekerjaan kita sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan hanya semata-mata pekerjaan dunia saja. Kalau di dalam peribahasa asing yang kita dengar, the time is money, waktu itu adalah uang. Tapi dalam setelah mendengarkan penjelasan dari narasumber kita bahwa waktu itu adalah ibadah, sehingga apapun yang kita lakukan bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan syarat dan karakter yang telah disampaikan oleh narasumber kita tadi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya jadi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri, dan insya Allah kita akan ketemu pada kesempatan berikutnya. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.